yang akan kita selidiki hari ini adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita akan menyelidiki persoalan tentang perintah yang kelima dari ke-10 firman. Di Korea, ada hari anak-anak dan hari orang tua di bulan Mei. Karena ada banyak acara keluarga yang dirayakan di bulan Mei. Mei disebut sebagai bulan keluarga. Bukan hanya di Korea, tetapi juga dirayakan di negara-negara lain. Ada hari-hari peringatan, pengorbanan, dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anak mereka, seperti Hari Ayah, Hari Ibu, dan Hari Orang Tua. Kalau begitu, apakah maksud Tuhan menyuruh kita untuk menghormati ayah dan ibu kita? Dan bagaimanakah caranya kita memperingati kasih dan pengorbanan orang tua kita? Mari kita cari tahu itu melalui ajaran-ajaran Alkitab. Mari kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Mari kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa yang harus kita perhatikan di dalam firman ini adalah bahwa Alkitab itu tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia. Hal ini dipentingkan oleh Alkitab. Alkitab ditulis menurut Roh Kudus, yaitu menurut dari kehendak Tuhan, bukan? Jadi, ketika kita menyelidiki firman Alkitab, kita bisa mengerti apa yang dikatakan Tuhan tentang menghormati ayah dan ibu kita, bukan? Kalau begitu, hari ini, mari kita mempelajari permasalahan ini di dalam Alkitab. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Mari kita baca Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Di sini ditulis bahwa kita harus melakukan apa terhadap orang tua kita. Kita harus menghormati mereka. Ada orang yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Dan ada juga orang yang orang tuanya masih hidup di bumi ini sekarang. Pada hari orang tua, kita perlu mengekspresikan rasa syukur dan hormat kita kepada orang tua kita melalui telepon atau menyajikan masakan yang enak untuk mereka. Kasih orang tua kepada kita benar-benar hebat. Mereka memberi makanan kepada kita dengan gratis, memakaikan baju kepada kita dengan gratis, dan membesarkan kita sampai dewasa. Mereka tidak pernah berkata kepada kita, "Aku sudah membiarkan kamu tidur di sini, jadi kamu harus bayar. Aku sudah memakaikan baju kepada kamu sejauh ini, jadi bayarlah pakaianmu." Walaupun mereka tidak meminta apapun kepada kita, pengorbanan dan usaha mereka sungguh besar. Kita tidak mungkin dibesarkan tanpa perhatian apapun, bukan? Oleh karena itu, Tuhan sudah berkata kepada kita melalui Alkitab, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan sedang memberikan firman bahwa Dia akan memberkati orang yang menghormati orang tua jasmani dan orang tua rohani. Mari kita baca Ulangan pasal 27 ayat 16.
Terkutuklah orang yang melakukan apa? Memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang menghormati bapa dan ibu kita, terlepas daripada keadaan mereka sekarang. Karena banyaknya pengorbanan mereka yang tak terlihat bisa membuat kita ada sekarang. Melalui firman-firman di Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal 27, Tuhan berkata kepada kita bahwa kita tidak boleh memandang rendah orang tua kita, tetapi harus menghormati mereka setiap waktu. Jadi, sekalipun mereka adalah anak-anak, mereka penuh hormat dan sopan kepada orang tua mereka. Hati saya sangat senang ketika melihat keluarga seperti itu. Tetapi ada juga orang tua yang mengajari anaknya. Orang tua dan anaknya harus dekat. Lalu mereka membesarkan anaknya menjadi anak yang manja. Mengapa membesarkan anak seperti itu? Itu sungguh disayangkan. Bagaimanapun menurut ajaran-ajaran Tuhan yang telah menciptakan umat manusia, kita bisa mengetahui perlunya pendidikan yang sepantasnya di keluarga bagi anak-anak untuk menghormati orang tua, tidak memandang rendah mereka. Jika begitu, mengapa Tuhan telah memberitahukan kepada umatnya perintah menghormati orang tua melalui Alkitab? Walaupun perintah itu sudah diberitahukan, tidak banyak orang menurutinya. Namun kita anak-anak surgawi harus menurutinya, bukan? Karena perintah Tuhan, karena kehendak Tuhan, dan karena orang yang melakukan kehendak Tuhan akan masuk ke surga. Kita harus menurutinya. Dituliskan bahwa segala hal di atas bumi ini adalah gambaran dan bayangan dari hal yang ada di surga, bukan? Jika kita memandang orang tua kita yang ada di bumi ini adalah gambaran dan bayangan daripada yang di surga, siapakah kenyataan daripada Bapa dan Ibu kita? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan adalah Bapa dan Ibu kita, bukan? Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 9. Karena itu, berdoalah demikian. Siapa dia? Bapa kami yang di surga. Siapakah Bapa kita yang di surga? Mari kita baca ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan adalah Bapa kita. Jadi ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Doa Bapa kami. Di pertengahan ayat pertama, Yesus mengajar kita untuk menghormati orang tua surgawi kita. Tetapi baru-baru ini hubungan antara orang tua dan anak-anak tidak seperti zaman dulu. Kelihatannya dunia berubah secara aneh. Meskipun begitu, orang tua adalah seperti surga bagi kita dan harus kita hormati senantiasa. Saya tidak bermaksud kita menjauh dari orang tua kita, tetapi kita perlu mendekati mereka dan akrab dengan mereka. Kita harus menghormati orang tua kita. Jadi, Yesus telah mendidik kita doa Bapa kami terlebih dahulu ketika dia datang ke bumi ini, yang bermaksud kita menghormati mereka. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah apa? Namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Melalui doa Bapa kami ini, Yesus mendidik kita sikap dan batin apa yang harus kita miliki untuk menghormati Tuhan Bapa kita.
Kita tentu harus berbakti kepada orang tua kita di bumi ini. Jika kita mundur ke orang tua kita, orang tua dari orang tua kita, bukankah orang tua kekal kita adalah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu? Mari kita baca Ibrani pasal 12, ayat 8 kita baca. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Menurut firman ini, Tuhan adalah siapa bagi kita? Dia adalah Bapa kita. Tuhan adalah orang tua kita. Karena kita memanggil Tuhan Bapa, apakah hubungan antara Tuhan dengan kita? Secara alami kita adalah anak-anak Tuhan, bukan? Kita terus belajar ajaran-ajaran Roh Kudus melalui Alkitab. Mari kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi apa? Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Melalui firman ini, kita memastikan hubungan antara kita dan Tuhan. Tuhan adalah orang tua kita, dan kita adalah putra dan putri Tuhan. Di Mei ini, bulan keluarga ini, kita bisa mengerti keluarga surgawi harus memiliki hubungan lebih erat, dan hubungan yang lebih berharga ini daripada hal-hal yang lainnya. Tuhan adalah Bapa kita dan Ibu kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita hari ini memeriksa dengan hati yang mendalam sekali lagi. Selain itu, jika kita memimpin orang tua jasmani kita ke kerajaan surga untuk hidup selama-lamanya, adakah sukacita yang lebih besar daripada ini? Kita harus menjadi anak-anak surgawi yang berbakti kepada orang tua kita. Di sini, hanya dituliskan tentang hubungan antara Tuhan Bapa dan anak-anaknya. Tetapi jika kita melihat di dalam Galatia, membuktikan bukan hanya ada Tuhan Bapa, tetapi juga ada Tuhan Ibu. Galatia pasal 4 ayat 6 kita baca. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Ia adalah ibu kita. Kita lanjut membaca ayat 27. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Kita adalah anak-anak janji sama seperti Ishak. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak dari siapa? Anak-anak perempuan merdeka. Siapakah perempuan merdeka menurut Galatia pasal 4 ayat 26? Ialah ibu kita. Alkitab menegaskan dengan jelas, kita adalah anak-anak ibu kita. Untuk membentuk sebuah keluarga di bumi ini, harus ada ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Sama seperti itu, di dunia rohani, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan anak laki-laki, dan anak-anak perempuan rohani mereka. Alkitab menunjukkan kepada kita dengan jelas tentang ini. Tadi kita sudah baca firman di 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Alkitab tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi ditulis oleh dorongan Roh Kudus, kehendak Tuhan. Tuhan menyebutkan Tuhan Ibu dan menjelaskan keberadaannya melalui Alkitab. Gereja-gereja yang mengatakan tidak ada Tuhan Ibu, dapatkah orang yang memiliki kepercayaan yang salah
mencapai keselamatan. Mereka menyangkal firman Tuhan. Jadi, mereka pasti akan tersisih dari rombongan yang akan masuk ke surga. Saudara-saudari, di dalam Matius pasal 7 firman yang sering kita baca ditulis, hanya dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga akan masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun Alkitab mengajak kita tentang keberadaan ibu, ada orang yang menolak dan berkata, aku tidak bisa percaya kepada ibu. Itulah kesaksian mereka bahwa mereka bukan anak-anak Tuhan. Roh Kudus telah membuat kita menyadari tentang Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Saya dan saudara-saudari, jangan sekali-kali kehilangan iman kita terhadap Kristus Ansanghong dan Yerusalem Baru, Ibu Surgawi. Mari kita baca Kejadian, pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jika melihat firman ini, baiklah kita melakukan apa? Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan yang telah menciptakan manusia. Ada berapa Tuhan? Tuhan yang telah menciptakan manusia adalah Tuhan yang berbentuk jamak, bukan tunggal. Karena berkata, baiklah kita. Bisa mengerti? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, siapa yang diciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di dalam gambar Tuhan, ada Tuhan yang bergambar laki-laki, dan ada Tuhan yang bergambar perempuan. Itulah sebabnya diungkapkan tentang Tuhan dengan kata kita. Kita memanggil Tuhan yang bergambar laki-laki dengan sebutan Tuhan Bapa. Lalu dengan sebutan apa kita harus memanggil Tuhan yang bergambar perempuan? Tuhan Ibu. Oleh karena itu, kita bisa mengetahui tidak ada makhluk apapun yang bisa mempunyai hidup tanpa ibu di atas bumi ini. Semua makhluk hidup punya ibu mereka. Kalau begitu, di dalam Alkitab, mengapa Tuhan berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu? Apakah firman ini hanya bagi bapa dan ibu jasmani kita? Kita perlu mengerti mengapa Tuhan telah menetapkan semua sistem dan peraturan di bumi ini. Mari kita baca Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Untuk apakah Tuhan telah membuat peraturan keluarga di bumi ini? Untuk menyatakan kepada kita keilahiannya. Dia bermaksud keilahiannya ditampakkan kepada manusia melalui segala karyanya. Sama seperti ada bapa, ibu, anak-anak mereka menurut peraturan keluarga duniawi. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan anak-anak surgawi menurut peraturan keluarga surgawi. Bukankah hal itu normal dan masuk akal? Tuhan telah menciptakan segala hal di bumi ini supaya apa yang tidak kelihatan bisa kelihatan. Saudara-saudari, Alkitab ditulis oleh dorongan Roh Kudus dan oleh kehendak Tuhan. Itu tidak bisa dihasilkan oleh kehendak manusia. Jika begitu, Alkitab itu sudah memberi kesaksian tentang siapa? Bukankah Alkitab menyadarkan kita keberadaan Tuhan Bapa, keberadaan Tuhan Ibu, dan keberadaan anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan?
Kalau begitu, manakah yang merupakan kehendak Tuhan? Mempercayai kebenaran ini atau menyangkalnya? Kita harus mempercayainya. Mari kita baca Matius pasal 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Walaupun perkataan yang sama diberikan, orang yang diperbolehkan bisa menerima dan mengerti itu di hatinya. Walaupun puluhan ribu bukti diperlihatkan ataupun mengatakannya, bagi orang-orang yang tidak diperbolehkan, tidak mau mempercayainya." Mari kita baca apa kata Tuhan kepada orang semacam itu di ayat 12. "Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Ketika kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 26-27, kita bisa mengerti itu. Dan ketika kita membaca Galatia pasal 4 ayat 26, kita bisa mengerti itu. Tetapi mereka tidak menemukan Tuhan Ibu, walaupun mereka ribuan kali membaca firman Alkitab itu. Menyedihkan sekali. Oleh karena itu, kita berbahagia karena mata kita bisa melihat, dan telinga kita bisa mendengar. Saya dan semua saudara-saudari di sini benar-benar orang yang berbahagia. Kita sangat berbahagia karena bertemu dengan siapa? Kita bertemu dengan Bapa dan Ibu. Dan kita sedang dipimpin ke air kehidupan, bukan? Tuhan memimpin kita ke air kehidupan dan memperbolehkan kita mengerti keberadaan Yerusalem baru, Ibu Surgawi, sumber air kehidupan, dan mempercayainya. Untuk menyelamatkan kita anak-anaknya, Tuhan sudah menolak kemuliaannya dan tatanya di surga, dan datang ke bumi ini, dan menumpahkan darahnya di atas salib. Dia menempuh jalan penginjilan selama 37 tahun pada kedatangannya yang kedua kali. Pada saat ini juga, Bapa dan Ibu kita berusaha banyak untuk melindungi kita dari hambatan setan dan memimpin kita ke kerajaan surga, walaupun tak seorang pun mengetahuinya. Atas usaha dan pengorbanan agung Bapa dan Ibu ini, kita harus mengucap syukur dan menaikkan kemuliaan dan kehormatan kepada Bapa dan Ibu. Kita harus mengukir firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam batin kita. Memang kita tidak boleh lalai menghormati orang tua kita di bumi ini. Tetapi, kita harus tahu apa yang harus kita pelajari melalui dunia yang merupakan gambaran dan bayangan ini. Di dalam Roma pasal 1 ditulis bahwa keilahian Tuhan yang tidak kelihatan bisa nampak melalui segala hal yang diciptakan oleh Tuhan, bukan? Apa yang akan terjadi bagi kita jika Bapa dan Ibu tidak datang ke bumi ini? Kita cuma hidup sementara di atas bumi ini dan akan dilemparkan ke dalam lautan api, neraka. Tetapi siapakah yang sudah menebuskan kita dari dosa kita dan memimpin kita ke kerajaan surga, tanah air surgawi kita? Dialah Bapa surgawi dan Ibu surgawi, bukan? Oleh karena itu, kita harus menghormati Bapa dan Ibu. Biarkan saya menceritakan sebuah kisah. Selama abad pertengahan, timbul banyak perang di antara para ningrat. Dalam suatu peperangan, seorang ibu dan anaknya harus mengungsi dari suatu tempat ke tempat lain oleh karena serangan negara lain. Siapa saja yang ditangkap akan menjadi budak atau mati. Maka ibu dan anak tersebut pergi ke dalam sebuah gunung.
dan menyembunyikan diri mereka di tengah-tengah semak berduri. Namun tentara negara lain itu menemukan ibu dan anak itu. Karena ada titah raja untuk membunuh semua laki-laki. Kemudian tentara itu menyuruh anak buahnya untuk membunuh anak itu dengan sebuah panah. Tetapi ketika anak panah dilepaskan, ibunya segera melindunginya dan menumpahkan darahnya menggantikan dia. Komandan itu melihat pengorbanan ibu anak itu dan berkata, ibunya sudah berkorban sebagai ganti dia. Jadi, kita tidak boleh mengambil nyawanya. Lalu, dia melepaskan anak itu. Melalui kisah ini juga, kita bisa mengingat pengorbanan Tuhan untuk menanggung dosa kita. Hari ini melalui judul khotbah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mari kita ingat kehendak Tuhan itu. Semua saudara-saudari di Sion, jangan lupakan pengorbanan Bapa dan Ibu yang sudah menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Mari kita hormati Bapa dan Ibu. Marilah kita ucapkan syukur kepada Bapa dan Ibu dan memanjatkan kemuliaan dan kehormatan kepada mereka, baik di bumi ini maupun di surga, sampai selama-lamanya. Jadi, Bapa sudah menetapkan suatu hari untuk memberitahukan kepada kita Ibu Surgawi, bukan? Melalui Hari Orang Tua Surgawi, mari kita menaikkan lebih banyak ucapan syukur, hormat, dan kemuliaan kepada Bapa dan Ibu. Saya ingin kita semua tetap mengikuti Bapa dan Ibu kemana saja mereka pergi, sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tak seorang pun menyimpang dari pangkuan Bapa dan Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati.